Tuhan mengendaki untuk keberadaan kita sebagai orang percaya terus melimpah dengan takaran iman, pengharapan, dan kasih. Kekurangan salah satu dari ketiga unsur tersebut hanya akan membuat keberadaan kita sebagai orang percaya jadi tertatih-tatih dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Bahkan membuat kita jadi seperti zombie rohani. Kelihatan hidup, padahal sudah mati secara rohani. Yang pertama, seseorang yang takaran iman dalam dirinya sedang penuh, seringkali secara alamiah akan memunculkan ciri-ciri sebagai berikut. 1. Dalam berbicara dan bertindak, terus memanifestasikan keyakinan yang kuat. Ia menjadi pribadi yang selalu optimis dalam menghadapi berbagai situasi atau keadaan yang buruk atau tidak seperti yang diharapkan. Kata-kata yang ia ucapkan terus mencerminkan keyakinan yang kokoh akan firman yang pernah ia terima. Tidak ada keluh kesah, omelan, ataupun berbagai ekspresi negatif lainnya. Yang kedua, tidak terpengaruh oleh berbagai opini negatif yang sering dihembuskan oleh orang-orang yang tidak bisa memahami prinsip kehidupan oleh iman. Fokus hidupnya terus tertuju hanya kepada firman yang pernah ia terima. Berbagai data dan fakta lahiriah tidak bisa mendistrak dirinya. Suara orang banyak tidak bisa mengintimidasi dirinya. Ia tetap memiliki hati yang teguh, pertimbangan dan pengambilan keputusan yang sepenuhnya selaras dengan firman. Yang ketiga, akan ada sense of achievement, rasa puas, damai dan sukacita karena sudah menemukan isi hati Tuhan dan melakukannya. Dan rasa sense of achievement tersebut terus menguasai hati dan pikirannya. Rasa sense of achievement inilah yang membuat orang yang bersangkutan jadi menjalani kehidupan sehari-hari yang stabil, kokoh, dan terus terfokus. Yang keempat, terus memperlihatkan kekonsistenan dan dinamika rohani yang kuat, meski masih menghadapi fakta yang berbeda dengan janji firman. Orang yang hidup dengan takaran iman yang penuh tidak akan mudah menyerah oleh karena keadaan, ataupun menjadi mudah patah arang dan mencari-cari alternatif lain yang terlihat lebih mudah baginya. Tidak, ia akan terus fokus dan bertekun hingga janji Tuhan tergenapi sepenuhnya. Yang kelima, ucapan dan tindakannya terus mengekspresikan atau memanifestasikan apa yang ia yakini dengan teguh. Sifat dan karakternya jadi tercetak, mengekspresikan apa yang sudah ia yakini, yang berasal dari firman. Karena itu pastikanlah kita terus menumbuhkan level keterhubungan dan kebergantungan yang kita miliki terhadap Tuhan dan firman-Nya. Kalau kita mendapati level kepenuhan takaran iman dalam hidup kita mengalami penurunan atau kebocoran rohani, otomatis hal yang berkebalikan dari semua poin penting di atas akan mulai bermunculan dalam hidup kita. Karena itu, pastikan dari setiap firman yang datang dalam hidup kita, ada tindakan aktif dan agresif dari diri kita untuk mendisiplin diri. Selalu menyelaraskan setiap sudut pandang atau konsep berpikir, pertimbangan dan pengambilan keputusan kita dengan firman-Nya. Maka kita juga akan menikmati pertumbuhan dan meluapnya takaran iman dalam diri kita. Yang kedua, ketika seseorang dengan takaran pengharapan yang penuh dalam hidupnya, secara alamiah orang yang bersangkutan akan memunculkan ciri-ciri atau karakteristik sebagai berikut dalam hidupnya sehari-hari. Yang pertama, orang itu akan terus memanifestasikan sudut pandang dan konsep pikir yang positif dalam menghadapi kondisi apapun. Berbeda dengan orang yang takaran pengharapan dalam hidupnya sedang mengalami kebocoran. Sudut pandang dan konsep pikirnya otomatis akan selalu negatif, penuh dengan perkataan yang meragukan. Yang kedua, orang yang bersangkutan kalau terus memiliki takaran pengharapan yang penuh akan selalu memunculkan keantusiasan. Kualitas emosi yang selalu positif akan terus tampak nyata dalam hidupnya. Berbeda dengan orang yang pengharapannya mengalami kebocoran. Dia akan menjadi orang yang mudah putus asa,
mudah stres, dan mengalami gejolak emosi negatif. Yang ketiga, orang dengan takaran pengharapan yang penuh akan terus memunculkan keyakinan positif yang menular terhadap siapapun yang berinteraksi dengan dirinya. Berbeda dengan mereka yang memiliki takaran pengharapan yang sedang berkurang atau bocor. Otomatis yang menular dari hidupnya adalah hal-hal yang negatif. Yang keempat, orang yang memiliki takaran pengharapan yang penuh akan selalu berkeyakinan bahwa walau sedang ada di tengah kondisi negatif, ia dapat terus menikmati berbagai hal yang positif dan memperkaya hidupnya. Yang kelima, mereka yang memiliki takaran pengharapan yang penuh akan selalu termanifestasi kata-kata yang penuh ucapan syukur dari mulutnya. Sedang mereka yang takaran pengharapannya sedang mulai bocor akan selalu penuh keluh kesah dan kata-kata negatif lainnya. Yang ketiga, saat seseorang dipenuhi kasih, ia akan memunculkan ciri sebagai berikut. Yang pertama, dia rela melakukan pengorbanan atau melakukan tindakan extra mile tanpa bersungut-sungut, berkeluh kesah, ataupun mengomel. Tentu, bagi mereka yang takaran kasihnya sedang bocor, dia tidak akan mau melakukan tindakan extra mile. Yang ada dalam hidupnya justru penuh dengan sungut-sungut, keluh kesah, dan omelan. Yang kedua, mereka yang dipenuhi kasih akan terus memiliki motivasi kerja yang tinggi, walau sering menghadapi tantangan atau hambatan. Bahkan, orang yang bersangkutan memiliki kemampuan untuk bangkit guna mengatasi tantangan atau hambatan yang ada. Yang ketiga, orang yang penuh kasih akan mengkondisikan seseorang untuk selalu mengharapkan munculnya hal-hal yang baik atau positif dari hidup seseorang. Yang keempat, ketika seseorang dipenuhi dengan kasih Tuhan, kasih ilahi tersebut akan mengkondisikan seseorang untuk terus menikmati kehidupan yang bebas dari konflik batin. Hidupnya penuh kedamaian dan sukacita. Orang yang dipenuhi kasih yang kelima akan mengkondisikan seseorang untuk terus berusaha memunculkan kualitas terbaik yang ada dalam hidupnya. Kekasih Tuhan, pastikan takaran iman, pengharapan, dan kasih dalam hidupmu terus ada dalam kepenuhannya. Amin.